So, hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, kenalin aku Chenny di Pieces of Chenny Clinic. So, hari ini seperti biasa, aku akan membahas soal-soal kumpulan tryout dan hari ini specifically itu adalah tryout kelima Pahami 5 pada tahun 2025. Nah, aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Kiss Trafile for sharing this PDF for free. So today kita akan bahas khususnya di subtes pemahaman bacaan dan menulis atau bisa dibilang juga itu PBM. Nah langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, aku pindahin dulu mukaku. Oke, kalimat tersebut perlu dimasukkan dalam bacaan. Nah, di sini itu topiknya adalah memasukkan kalimat dalam bacaan. Kita lihat kalimat apa yang perlu kita masukkan, yaitu bahkan mereka yang tidak memiliki radio rela pergi ke rumah tetangga demi mendengarkan siaran sahur sepuh. Oke, jadi ini adalah kalimat yang perlu kita masukkan ke teks ini. Nah, intinya itu kan kalimatnya itu bilang, oh bahkan nih mereka yang nggak punya radio aja rela nih ke rumah tetangga cuman buat nonton si sandiwaranya ini atau sahur sepuh. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa mengerti apa maksud dari teksnya ini. Kita baca dari kalimat yang pertama, ketika televisi masih terbatas dan tidak semua rumah memilikinya, radio menjadi salah satu media hiburan yang paling populer dan murah meriah. Nah, kalau kita masukkan di sini kalimatnya setelah kalimat nomor 1, itu kurang tepat ya, karena setelahnya baru membahas tentang sahur sepuh. Kalau dia tuh menawarkan berbagai cerita yang menarik. Jadi untuk atau kalimat 1 kita belum dapat memasukkan kalimatnya, lalu kita lanjut. Sahur sepuh menawarkan cerita yang menarik dengan karakter yang melekat dan menghadirkan petualangan serta imajinasi yang membawa begitu banyak kenangan. Para pendengarnya yang setia berasal dari berbagai lapisan. Nah, sekarang coba kita masukkan kalimat yang warna ungu ini ke setelah 3. Kita coba baca ulang lagi ya. Para pendengarnya yang setia berasal dari berbagai lapisan. Bahkan mereka yang tidak memiliki radio rela pergi ke rumah tetangga demi mendengarkan siaran sahur sepuh. Sehingga kalimat ini bisa ditaruh di setelah kalimat nomor 3. Nah, caranya itu kita harus menyocokkan konteks antara satu kalimat dan yang lainnya. Nah, kita di sini lihat bahwa bahkan ini merupakan konjungsi untuk penegasan ya. Penegasan atas kalimat sebelumnya. Karena bahkan ini merupakan konjungsi antar kalimat. Nah, di sini ada kata rujukan, yakni mereka. Kan kita nggak tahu ya merekanya siapa. Jadi kita perlu mencari tahu, kita perlu mencari nih kata-kata yang ada kira-kira mereka ini lebih cocok merujuk kemana gitu kan ya. Sehingga yang tepat itu adalah yang setelah kalimat 3. Karena mereka ini artinya para pendengar dari sandiwara sahur sepuh. Oke, semoga dapat dipahami sehingga jawabannya itu yang 3. Jujur ini aku baru tahu kalau ada sandiwara sahur sepuh dan rasanya mungkin very kayak nostalgic ya for some people yang tahu tentang sandiwara ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 itu menanyakan kalimat manakah yang isinya sama dengan kalimat 5. Oke, kita langsung aja lihat kalimat 5. Kalimat 5 itu siaran sandiwara sahur sepuh mulai mengudara sejak pada tahun 1984 ya, dengan durasi 30 menit dan diputar di seluruh Indonesia melalui 240 stasiun radio. Ya. Sekarang, untuk kita mencari kalimat itu sama atau tidak, kita harus membedakan klausa. Ya, bahwa dalam kalimat ini terdapat setidaknya 2 klausa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu klausa, mungkin terlebih dahulu bisa dipelajari. Nah, di sini kita lihat, siaran sandiwara sahur sepuh mulai mengudara pada tahun 1984. Ya, 1984 ini informasi yang kita dapatkan pertama. Ya, siaran sandiwara sahur sepuh dia mulai mengudara tahun 1984. Artinya informasi ini tidak boleh diutak-atik.
ya. Lalu informasi yang kedua kita dapat bahwa durasinya itu adalah 30 menit. Ini informasi yang kedua dan yang ini informasi yang pertama. Oke? Sekarang kita lihat informasi yang pertama itu bilang kalau misalnya saur sepuh itu mulai mengudara pada tahun 1984 dan informasi kedua itu durasinya 30 menit. Ingat ya, 30 menit. Sekarang kita lihat kalimat yang isinya sama dengan kalimat nomor 5. Dari yang nomor 1, mulai tayang pada tahun 1984, ini informasi yang pertama, tentu ya, ini informasi yang pertama. Jadi bisa jadi benar, tapi kita lihat lanjutannya. Siaran Sandiwara Saur Sepuh memiliki durasi 30 menit. Informasi kedua juga sudah di sini. Oke? Semoga dapat dipahami sehingga jawabannya itu yang A. Jadi sebenarnya aku dapat caranya itu kalau nggak salah dari bukan nonton ya, dari baca salah satu pembahasan dari ruang guru kalau misalnya pokoknya dia bilang ada 2 kausait lah ya, dan kausanya ini kita tidak boleh pisah-pisahkan gitu. Intinya mereka harus dalam satu paket, tapi bisa divariasikan bentuknya itu mau seperti apa gitu. Nah, kenapa kalimat yang opsi lain itu salah? Pertama kita lihat yang B. Dia bilang mengudara setelah 1984. Tentu ini salah ya teman-teman karena dia mengudara itu pada tahun 1984 bukan setelah 1984. Lalu kita lihat opsi yang C. Kenapa opsi yang C ini salah? Kita baca. Siaran Sandiwara Saur Sepuh mulai tayang pada 1984 dengan durasi sekitar 30 menit. Untuk pernyataan yang pertama atau informasi pertama itu sudah tercukupi, tapi yang salahnya itu di sini sekitar 30 menit. Tapi kan dibilang udah pasti 30 menit, ya. Pasti 30 menit, bukan lagi sekitar. Sekitar itu kan berarti dia masih mengira-ngira, ya. Untuk yang D, mulai tahun 1984 Sandiwara Saur Sepuh akan tayang dengan durasi 30 menit. Nah, kenapa ini salah? Karena dibilang akan tayang. Ya kan dia emang udah tayang waktu itu ya. Dan yang terakhir, siaran Sandiwara Saur Sepuh, siaran Sandiwara Saur Sepuh tayang pada 1984 dengan durasi 30 menit. Ini bukan informasi ya, durasi 30 menitnya ini sudah benar. Tapi yang salah itu di klausel yang pertama atau informasi yang pertama. Dia bilang siaran Sandiwara Saur Sepuh tayang pada tahun 1984 dengan durasi 30 menit. Berarti di durasi-durasi setelahnya itu kan ada perubahan ya dengan adanya kata dengan durasi 30 menit. Nah, semoga dapat dipahami kalau misalnya ini tuh dia tidak sesuai dengan informasi yang pertama. Informasi pertama itu bilang Sandiwara Saur Sepuh ini mulai tayang pada tahun 1984 ya. Dan durasinya itu 30 menit, bukan dengan 30 menit. Coba teman-teman bandingin deh. Dia tuh punya memiliki durasi 30 menit. Kalau di opsi yang E, ini seakan-akan hanya pada tahun 1984 saja yang durasinya itu 30 menit. Baik, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 itu pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 6. Nah, kita lihat agar tidak bentrok waktu siaran pun bla 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 bla. Nah, tentunya kita tidak bisa rely aja dengan informasi ini sehingga kita baca informasi sebelumnya. Nah, siaran Sandiwara Saur Sepuh mulai mengudara pada tahun 1984 dengan durasi 30 menit dan diputar di seluruh Indonesia melalui 240 stasiun radio. Nah, ini kan stasiun yang jumlahnya itu banyak ya. Dan di sini dibilang kalau misalnya agar tidak bentrok, waktu siaran pun bla 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 bla, gitu kan. Waktu siaran pun dengan adanya 240 stasiun radio, agar nggak bentrok nih, ada stasiun A sama stasiun B beneran punya yang sama gitu kan ya. Mereka bersama-sama gitu, makanya dia lebih tepatnya itu adalah dibagi. Oke, sehingga jawabannya yang B. Kalau dibatasi, kenapa ini kurang tepat gitu? Karena ini kan 240 stasiun radio ya. Nah, biar nggak bentrok, itu bukan dibatasi, tapi dibagi. Caranya gimana dengan 240 ini semuanya bisa dapat gitu. Dengan
alokasi waktu yang sudah ditentukan. Nah, semoga dapat dipahami. Lalu kita lanjut ke nomor 4, penggunaan tanda koma. Nah, di sini cukup krusial kan katanya itu penggunaan tanda koma yang salah ya, yang salah terdapat pada kalimat. Nah, kita lihat satu-satu ya. Ini 1 2 4 7 8. Kita taruh di sini 1 2 4 7 8. Oke. Yang pertama, kita lihat apakah ada tanda koma yang salah. Ketika televisi masih terbatas dan tidak semua orang rumah memilikinya, koma, ini sudah tepat ya teman-teman. Jadi tidak ada yang ini bukan yang salah. Kita lihat yang kedua, Saur Sepuh menawarkan cerita yang menarik dengan karakter yang melekat. Well, ini lebih nggak ada koma ya, nggak ada koma. Lalu yang ketiga, 4 ya, banyak orang yang tumbuh dengan mengenalkan sandiwara radio ini. Sudah tepat ya kalau dia itu nggak ada koma. Lalu yang ketujuh, beberapa tahun kemudian, koma, karena ini menunjukkan keterangan waktu, dia harus dipakai koma, sandiwara radio merambah ke layar lebar. Sudah benar ya? Lalu yang terakhir, kita lihat menonton filmnya menciptakan nostalgia yang membekas. Nah, inilah kesalahannya. Ups. Menonton filmnya menciptakan nostalgia yang membekas. Ini seharusnya tidak menggunakan koma. Karena apa yang terjadi teman-teman? Kita tahu kalau sebuah kalimat itu kan ya, kalimat ini harus mempunyai unsur subjek dan apa? Exactly, dia harus punya juga unsur predikat. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini tanda komanya itu mengganggu fungsi subjek. Ya, seakan-akan ini tuh sebagai keterangan. Sehingga nanti susunan kalimatnya itu adalah keterangan dan predikat objek. Tidak ada subjeknya. So, where does it go? That's because of the comma here. Makanya, ini adalah penggunaan koma yang salah. Kalau mau benar, sebenarnya ini nggak usah ada koma, seperti beberapa kalimat sebelumnya. Sehingga nanti jelas fungsinya itu kan, misalnya kalau kita di sini hilangin komanya, gitu. Hilangin komanya. Di sini ada subjek, di sini ada predikat, apa yang diciptakan itu adalah nostalgia, sehingga nostalgia ini objek. Nah, sehingga unsur kalimatnya ini tepat gitu ya teman-teman. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang E, kalimat nomor 8. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 4, pemahaman bacaan dan menulis tahun 2025. Semoga dapat dipahami dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.